Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kita membaca di Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sebelum demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja, anak-anak yang terkasih, selamat malam. Salam semuanya. Selamat Paskah. Selamat. Ya, malam ini nanti bikin Paskah. Kita merayakan apa Paskah? Kebangkitan Tuhan. Belum ya? Coba bilang belum. Lalu apa arti dan perayaan hari ini kalau belum? Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang berbicara tadi pada bacaan yang pertama dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, dan sampai pada Injil hari ini yang merangkum semua peristiwa sejarah keselamatan Allah kepada umat manusia. Pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan siapa yang terakhir diciptakan oleh Allah? Manusia. Dan manusia itu siapa? Adam atau Hawa yang terakhir? Hawa. Ini ciptaan yang itu adalah Hawa ya. Dan semuanya Tuhan lihat segala sesuatu yang diciptakan itu baik adanya. Dan bahkan Tuhan menciptakan manusia segambar
dan sejahtera dengan Allah sendiri. Tetapi pada akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa tidak taat dan patuh kepada Allah dengan memakan buah terlarang di taman Firdaus. Dan mulai saat itulah manusia berdosa. Dan Tuhan bahkan berulang kali mengutus para nabi sebagai sarana untuk menyambung dengan Allah, untuk tetap mengasihi dan mencintai manusia. Tetapi rupanya hal itu tidak membuat orang-orang Israel pada saat itu untuk tetap setia kepada Allah, sehingga pada akhirnya Dia mengutus putranya Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi dan mencintai manusia, maka Dia berusaha untuk menyelamatkan manusia itu, mereka yang telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan pada Jumat Agung kemarin kita merayakan Jumat Agung, bagaimana kasih dan cinta Allah itu yang total, yang sehabis-habisnya yang diberikan kepada umat manusia, yaitu dengan wafat secara bapaknya di kayu salib. Dia menumpahkan darah yang di kayu salib demi cinta kasihnya kepada umat manusia. Karena sekali lagi manusia itu adalah sesuatu yang berharga di mata Allah, karena Dia menciptakannya dengan kasih, bahkan segala tercipta dengan dirinya. Oleh karena itu Allah tidak mau manusia diciptakan yang segala dengan dirinya itu tetap hidup dalam dosa. Maka Dia menebus dosa-dosa manusia itu dengan sengsara dan wafatnya di salib. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita merayakan bagaimana kasih Allah itu yang telah berkorban untuk manusia. Kita tahu kemarin kita merayakan Jumat itu, bagaimana melalui peristiwa kematian Yesus atau wafat Yesus di salib, iman para murid itu menjadi sangat goncang. Mereka putus asa, kecewa, ya, dan ya iman mereka hancur bertubi-tubi karena kematian Yesus. Mereka semakin tidak menyangka bahwa Yesus yang mereka percayai adalah Mesias itu bisa wafat dengan cara yang sangat tragis. Maka hati mereka sangat sedih, kecewa, putus asa, cemas dan lain sebagainya. Seakan-akan apa yang mereka imani saat ini pada saat itu sungguh-sungguh hancur karena peristiwa kematian Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, terlebih pada saat batu digulingkan menutup tubuh Yesus, saat itulah terasa segala harapan pupus dan masa depan menjadi gelap. Ini mereka sungguh-sungguh hancur bertubi-tubi. Namun bagi orang yang mengikuti Yesus serta mengenal Yesus, harapan selalu ada bagi mereka. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah situasi kecemasan, ketakutan, iman yang hancur bertubi-tubi yang dialami oleh para murid Yesus. Perempuan-perempuan datang ke Yesus dengan dua rempah-rempah, semacam ada secercah harapan dalam diri mereka. Itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini. Para perempuan yaitu Maria dari Magdala, Yohana dan Maria Yakobus mewakili perjalanan iman para murid Yesus. Harapan mereka sirna saat Yesus dimakamkan. Mereka gelisah sehingga tidak bisa tidur, makanya mereka masih bertanya-tanya, ada apa? Mengapa kok Tuhan wafat dengan cara yang demikian? Maka pagi-pagi benar mereka sudah pergi ke kubur Yesus dan mereka melihat batu yang menutup sang terang sudah terguling dan kubur telah terbuka. Saat masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus dan di dalam kubur tak dapat mengalahkan cahaya dunia. Kematian tak dapat menahan sang kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Mereka mendengar dari kedua orang yang memakai pakaian berkilau-kilauan
Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Pengalaman baru ini membuat mereka menjadi orang-orang yang penuh pengharapan dan menceritakan kebangkitan Yesus, sumber pengharapan sejati. Kebangkitan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tak pernah seorang pengikutnya boleh berputus asa di dalam persiapan hidup ini. Apapun tantangan dan perubahan hidup yang dialami, kita mesti memiliki persiapan pengharapan, karena Yesus bangkit untuk mengalahkan ketakutan, kecemasan, dan putus asa. Dia adalah cahaya dunia yang mengusir kegelapan kebinasaan. Dia adalah sang terang yang melindungi seluruh langkah kita pada persiapan pengharapan itu. Maka malam ini pandanglah cahaya Kristus yang memancar dari lilin Paskah. Lihatlah juga lilin bernyali tangan kita. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit menghalau kegelapan maut, dosa, dan segala kecemasan kita. Dalam persiapan hidup sehari-hari, jadilah terang bagi sesama dan semesta. Dan bila kita mengalami tantangan, godaan, dan pergumulan hidup, nyanyikanlah dalam hati cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian dikatakan bahwa Paskah artinya apa? Paskah berarti kita merayakan Yesus yang bangkit. Paskah artinya bahwa kita merayakan simbol kemenangan, bahwa Yesus menang atas dosa dan maut. Paskah itu adalah kebangkitan. Paskah adalah kemenangan. Oleh karena itu, kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa percaya bahwa Dia sungguh-sungguh telah bangkit bagi kita semua. Maka Paskah juga, Bapak Ibu yang terkasih, sering diartikan juga sebagai bukan hanya tentang kebangkitan Kristus Yesus, tetapi perayaan kebebasan, harapan, dan kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan Paskah adalah puncak dari tahun liturgi, sebuah perayaan yang merangkum seluruh sejarah keselamatan Allah yang berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Mari pada malam hari ini kita bersama-sama penuh dengan sukacita karena Kristus telah bangkit bagi kita, Kristus telah jaya, dan Kristus telah berhasil mengalahkan maut untuk dosa-dosa kita. Karena itu mari kita juga bangkit dari segala kelemahan-kelemahan manusia kita. Apa artinya? Kalau sampai dengan saat ini kita masih hidup dalam kelemahan, hidup dalam kubur itu identik dengan atau dimengerti juga sebagai kegelapan, maut. Berarti kalau kita masih hidup dalam kegelapan karena dosa-dosa kita, dosa-dosa apa? Ya masing-masing kita lakukan. Ya, mungkin kita masih menjadi orang yang suka iri hati, suka kehilangan harapan, suka kecewa, suka cemas. Itu berarti kita masih hidup dalam kubur. Kalau kita masih menjadi orang yang sombong, jadi berarti kita masih hidup dalam kubur. Maka hari ini Yesus mengajak kita semua bangkit bersama dengan Dia untuk mengenakan hidup yang baru, seperti yang diungkapkan dalam bacaan Sholatan. Tuhan telah mematikan hidup kita, manusia lemah kita, dan kita mengenakan Yesus yang telah bangkit dalam hidup yang baru. Hidup dalam belas kasih, cinta, kebaikan, pengorbanan, dan juga bangkit untuk membangkitkan juga semangat baru bagi orang-orang yang sedang mengalami keguncangan iman. Dengan demikian, maka Kristus sebagai cahaya pengharapan ini senantiasa memberikan harapan bagi kita untuk terus maju mengimani Yesus, meskipun kita tidak pernah melihat Dia bangkit begitu, tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa peristiwa kubur kosong kapan yang ada dalam kubur itu menandakan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Karena Paulus pernah mengatakan bahwa sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak bangkit. Karena kita tidak mengimani manusia, tetapi Tuhan yang bangkit dalam percaya. Mari kita berdoa dan kasih
seperti ini agar Tuhan selalu memampukan kita untuk senantiasa percaya akan kebangkitan Kristus yang juga membangkitkan hidup kita menjadi manusia-manusia yang baru. Amin.